Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini saya akan membuat pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Perkenalkan, nama saya Apoteker Eka Kumalaretno MSI, dosen Program Studi Farmasi Universitas Mulia Balikpapan, Kalimantan Timur. Mata kuliah yang saya ampuh adalah farmakoekonomi dengan kode mata kuliah 333100. Mata kuliah ini memiliki bobot SKS 2 dan ditempuh oleh mahasiswa semester 5. Deskripsi mata kuliah farmakoekonomi yaitu mempelajari tentang konsep dasar, metode, dan aplikasi analisis farmakoekonomi dalam pelayanan kesehatan. Mahasiswa akan mempelajari jenis-jenis biaya, teknik analisis, efektivitas, biaya utilitas, biaya manfaat biaya, serta menyusun rekomendasi farmakoekonomi berbasis hasil analisis untuk mendukung keputusan dan pengelolaan biaya farmasi secara efektif dan efisien. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah farmakoekonomi adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar farmakoekonomi, melakukan analisis biaya efektivitas terapi obat, dan menyusun rekomendasi farmakoekonomi berdasarkan hasil analisis. Berikut adalah materi pembelajaran mata kuliah farmakoekonomi. Ada 7 aspek pembelajaran yang akan diberikan, yaitu yang pertama, pengantar farmakoekonomi, yang kedua, jenis-jenis biaya dalam farmakoekonomi, yang ketiga, identifikasi dan pengukuran biaya, yang keempat, analisis biaya utilitas atau cost utilitas analisis, dan biaya manfaat cost benefit analysis atau CBA. Terus yang kelima, analisis biaya efektivitas atau cost effectiveness analysis. Yang keenam, analisis biaya minimalisasi atau cost minimalization analysis. Dan yang terakhir yaitu interpretasi dan penyusunan rekomendasi farmakoekonomi. Metode pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan ini merupakan metode blended learning. Metode blended learning merupakan pembelajaran dengan metode perkuliahan yang menerapkan perkuliahan tatap muka, perkuliahan daring sinkronus, dan problem based learning. Metode perkuliahan ini menyesuaikan kebutuhan mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran. Sistem perkuliahan dilakukan 14 kali pertemuan tatap muka. Metode perkuliahan adalah kombinasi ceramah, kuis, tugas, dan presentasi yang terkait dengan farmakoekonomi. Untuk rubrik penilaian mata kuliah farmakoekonomi terbagi menjadi 5 tingkat, terbagi dari tingkat sangat baik hingga sangat kurang. Kriteria penilaian didasari pada kemampuan mahasiswa, di mana skor kurang baik, sangat kurang, cukup, baik, sangat baik. Untuk rubrik penilaian selanjutnya disesuaikan dengan angka mutu yang diterapkan di Universitas Mulia. Di nilai D dan E adalah nilai yang tidak lulus, sehingga mahasiswa diharuskan untuk mengulang mata kuliah tersebut. Untuk media pembelajaran dan penilaian selanjutnya menggunakan Lentera. Lentera merupakan learning management system yang diterapkan di Universitas Mulia. Lentera digunakan sebagai media penyimpanan kontrak kuliah, RPS, topik,
video pembelajaran, tugas, kuis, serta UTS dan UAS, di mana mahasiswa dapat melihat serta mengakses bagaimana cara penilaian secara terbuka dan dapat melihat feedback dari dosen terhadap penilaian tugas atau kuis yang telah dilakukan selama 1 semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita lanjut materi kedua, yaitu biaya-biaya dalam farmakoekonomi, ya. Apa aja sih biaya dalam farmakoekonomi itu? Itu ada 3, yaitu biaya langsung, biaya tidak langsung, sama biaya tak terduga. Terus apa sih sebenarnya biaya langsung itu? Yaitu biaya yang langsung ditagihkan pada saat pengobatan. Ya, biaya pengeluaran yang terjadi dalam proses diagnosis, pengobatan atau pemulihan pasien dan biasanya dibebankan pada pasien atau sistem kesehatan. Sistem kesehatan seperti apa? Seperti BPJS sama asuransi. Itu. Jadi langsung ditagihkan ke mereka kalau kita kalau kita menggunakan pembayaran non BPJS. Gitu ya. Yang terus jenis-jenis biaya langsung itu ada biaya langsung medis, di mana biaya langsung medis itu ada biaya obat-obatan, biaya konsultasi medis, sama biaya rawat inap dan rawat jalan, sama ada namanya biaya prosedur diagnosis, di mana untuk biaya-biaya obat-obatan itu yaitu obat yang termasuk pada saat kita melakukan pemeriksaan, sama biaya konsultasi medis itu biaya honornya dokter sama biaya perawat. Terus untuk rawat inap itu yang terkait biaya yang masuk pada saat kita rawat inap, ya. Untuk prosedur diagnosis itu untuk biaya pada saat kita ngambil biaya lab, ya, seperti pengambilan darah. Terus ada biaya langsung non medis. Biaya langsung non medis itu ada biaya transportasi, ada biaya penginapan sama biaya perawatan pendukung, ya. Terus mengapa penting analisis biaya langsung dalam farmakoekonomi? Itu buat membantu kita dalam membandingkan antara berbagai alternatif pengobatan untuk memastikan sumber daya kesehatan digunakan secara optimal. Jadi kita bisa tahu umpamanya kita mau menggunakan membandingkan antara obat A dan obat B. Jadi di situ bisa kita langsung bandingkan karena sudah ada biayanya, biaya langsung. Terus di sini ada contoh kasus biaya langsung. Di sini kalian bisa lihat, di sini ada seorang pasien yang menderita diabetes mellitus, ya. Di sini ada biaya-biaya yang harus dia keluarkan, ya. Jadi pertanyaan dari kasus ini, ya, kalian identifikasi di mana saja yang termasuk biaya langsung. Jadi kalian identifikasi biaya-biaya ini yang mana termasuk biaya langsung, terus kalian totalkan. Coba Ibu siapa yang bisa mengerjakan kasus ini? Oke, Pira. Oke, silakan Pira. Yang yang untuk biaya langsung medis, kalau dilihat dari contoh kasus itu yang di nomor 1, 2, dan 3 itu yang menyangkut bagian konsultasi dokter, pemeriksaan laboratorium, dan juga biaya obat anti diabetik nih Bu. Dan untuk biaya langsung yang non medis itu mencangkupnya yang di bagian transportasi. Oh, oke. Yang lain betul atau salah? Betul ya. Jadi betul. Apa yang dikatakan Pira itu sudah betul. Jadi yang termasuk biaya langsung itu
ada tiga item. Yang satunya ada 4 item. Yang satunya, yang 3-nya itu langsung, yang satunya itu biaya langsung non medis. Ya, jadi gitu ya. Jadi ini contoh kasusnya. Terus kita lanjut ke biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung yaitu pengeluaran yang tidak bisa dihubungkan langsung dengan produk atau layanan tertentu, namun dia sangat berkontribusi terhadap keseluruhan operasionalnya. Jadi biaya tidak langsung bisa mencakup biaya yang tidak secara langsung terkaitan dengan intervensi medis namun berdampak pada hasil kesehatan. Jadi ini contoh dari biaya langsungnya. Ya, jadi ada biaya kehilangan produktivitas, ada biaya administrasi dan manajemen, ada biaya utilitas dan infrastruktur. Jadi ini biaya tidak langsung ya. Jadi biaya kehilangan produktivitas itu biaya itu bisa muncul ketika kita seorang pekerja itu dia lagi sakit. Jadi hilangnya efektivitasnya ya, jadi hilang biaya yang muncul pada saat dia nggak bekerja, itu ya. Terus perannya dalam analisis farmakoekonomi itu ada berperan sangat penting dalam kita menganalisis farmakoekonomi. Jadi analisis yang sering kita gunakan untuk menganalisis farmakoekonominya itu ada 2. Ada analisis cost efektivitas. Terus yang kedua cost minimization analysis ya. Jadi kalau cost efektivitas analisis itu kita membandingkan memilih alternatif biaya yang terbaik di antara sejumlah intervensi kesehatan termasuk obat yang memberikan efek maksimal untuk sejumlah dana yang tersedia. Jadi kita membandingkan antara 2 obat ya. Jadi ada 2 obat yang indikasinya sama. Ada 2 obat yang indikasinya sama. Di situ kita bisa membandingkan. Jadi yang mana lebih cost efektif, itu ya. Terus yang kedua untuk cost minimization analysis itu bisa kita membandingkan biaya yang nilai biayanya langsungnya itu terkait dengan intervensi, terus kita membandingkan yang mana lebih murah, yang lebih minimalis biayanya, gitu ya. Di sini nanti Ibu ada kasus yang untuk membandingkan antara obat yang digunakan itu antara obat yang A sama obat B. Jadi ini kita membandingkan, ini menggunakan analisis apa? Analisis cost minimalisis ya. Ini jadi kita untuk kasus ini menggunakan analisis cost minimalisis. Jadi di sini ada contohnya itu penggunaan obat kemoterapi pada pasien kanker payudara di Rumah Sakit Darmais Jakarta. Obat yang digunakan itu sapecitabin oral 500 sama paclitaxel intravena 80 mg ya. Terus di sini tuh ada biaya-biaya dari paclitaxel sama sapecitabin ya. Coba Ibu bisa tahu yang mana di sini biayanya yang paling minimal antara obat yang satu ini. Tapi Ibu pengen tahu dulu yang mana jumlah biayanya yang paling besar. Coba, ayo Dep, yang mana? Besar itu pasti pasal, Bu. Totalnya berapa? 500. Jadi untuk paclitaxel itu 8.500, terus untuk sapecitabin? Kalau yang
Oh, jadi itu 3.878 ya. Jadi di sini Ibu pengen tahu yang mana sih di sini yang lebih minimalis untuk biayanya? Oke, Atira, silakan. Obat yang lebih minimal itu adalah obat oral Capecitabine karena total biayanya itu 3.878.000, sedangkan obat Paclitaxel IV-nya itu mencapai 8.500.000, Bu. Oh ya, jadi dia lebih minimal ya. Minimal yang Capecitabine daripada Paclitaxel. Ya, kita sudah bisa tebak sih dari sini kan. Oke, jadi paham ya? Terus ini ada biaya tak terduga dalam farmakoekonomi. Jadi biaya tak terduga itu biaya pengeluaran yang tidak direncanakan ya. Jadi biaya ini yang tidak direncanakan tapi muncul pada saat kita melakukan analisis. Muncul pada saat kita melakukan pemeriksaan ke dokter, atau pada saat kita nebus atau pada saat kita ke rumah sakit. Itu biasanya muncul secara tiba-tiba. Nih ada contoh biaya tak terduga. Contohnya itu kondisi komplikasi pasien. Jadi biasanya itu biaya tambahan yang timbul akibat komplikasi medis seperti infeksi atau reaksi obat yang tidak diharapkan. Jadi kayak seperti reaksi obat itu ya, reaksi obat. Umpamanya kita sudah dapat obat dari dokternya itu obat yang bisa menimbulkan alergi. Jadi otomatis ya kita beli lagi dong obat alergi, jadi tambah lagi kan biayanya, gitu. Jadi biayanya tak terduga. Seperti juga ada biaya pemulihan yang berkepanjangan. Jadi biayanya kita sudah pemulihan yang lebih lama dan perkiraan dapat menyebabkan kebutuhan akan perawatan tambahan yang mengakibatkan biaya lebih tinggi. Jadi penyakit-penyakit yang membutuhkan biaya yang lebih lama untuk penyembuhannya. Seperti apa coba ya untuk biaya pemulihan yang berkepanjangan? Seperti kanker kan, kita nggak tahu kan sampai di mana kita harus pemulihannya. Terus untuk biaya perawatan tambahan itu muncul kebutuhan layanan medis ditambah di luar prosedur utama. Seperti kalau kita umpamanya hari ini kita itu ke dokter yang satu, tapi dokternya yang ini menyarankan lagi kita ke dokter yang satu, ke dokter spesialis yang lainnya. Jadi otomatis bertambah lagi kan biayanya. Terus dampak terhadap analisis farmakoekonominya itu biaya tak terduga dapat berdampak signifikan pada hasil analisis farmakoekonomi karena dapat mempengaruhi biaya dari analisis efektivitasnya. Karena biaya tak terduga itu yang tinggi dapat menurunkan efektivitas biaya suatu intervensi. Jadi anggaran layanan kesehatan itu mungkin dapat meningkatkan beban anggaran yang tidak terprediksi. Yang penting untuk dihitung dalam rencana jangka panjang. Jadi itu ya untuk biaya tak terduganya. Terus di sini tuh Ibu ada tagihan dari rumah sakit nih, ya kan? Ini ada kwitansinya nih. Jadi yang ini kan tindakan medisnya nih. Ini ada tindakan medis, ada 1, 2, 3. Ini pemakaian obatnya. Pemakaian obat ini masuk di biaya langsung. Terus tindakan keperawatan langsung kan tadi, karena dia masuk di biaya konsultasi dokter tadi. Terus ada konsultasi dokternya. Jadi ini semua masuk di biaya
langsung. Jadi ini. Terus nanti Ibu akan kasih kalian tugas untuk mencari kwitansi atau pembayaran dari rumah sakit yang kalian nanti masukkan di tabel-tabel ini, ya. Jadi ada biaya langsung, biaya langsung non medis, biaya tidak langsung medis, sama biaya intangible. Jadi apa yang ada di mana, apa yang ada di kwitansinya itu kalian masukin di sini ya. Nanti kalian masukin di sini. Nanti kalian masukin kalian buat kolom lagi. Kalian buat kolom, ada jenis biayanya apa, berapa biayanya, sama nanti kalian tinggal jumlahkan. Ya, nanti kalian terserah kalian mau dapat dari mana untuk kwitansinya. Ya. Nih, ada daftarnya. Jadi kalau identifikasi biaya langsung itu ini ya, ada biaya obatnya, biaya rawat inapnya, biaya pemeriksaan laboratorium. Jadi ini yang jadi sini sudah ada nih apa aja yang kalian masukkan di sini. Jadi kalian bisa lihat di sini kalau untuk biaya langsung ini masuk yang ini nih. Ada biaya obat, biaya rawat inap, biaya pemeriksaan laboratorium. Gitu. Ya. Jadi langkahnya, jadi kalian itu bisa menggunakan rekam medis pasien untuk biaya langsung medis, ya. Jadi kalau kalian bisa dapat rekam medis pasiennya, itu bisa kalian dapat langsung biaya langsung medisnya. Terus untuk kuesionernya, pasien untuk biaya langsung non medis dan biaya tidak langsung itu kalian buat kuesioner. Jadi untuk mengetahui biaya langsung non medisnya sama biaya tidak langsungnya. Terus untuk biaya intangible itu gunakan skala kualitas hidup. Ini bisa juga menggunakan kuesioner, menanyakan langsung ke pasien atau ke keluarganya. Terus ada pengukuran dan analisis data. Setelah itu apa? Setelah itu kalian hitung nih total biaya untuk setiap kategorinya. Jadi biaya langsungnya itu kalian hitung jumlahnya berapa, yang langsung non medis itu berapa, yang intangible itu berapa, ya. Terus kalian analisis lagi tuh data untuk menentukan beban ekonomi dari penyakit atau intervensi medis. Jadi kalian harus mencari dua kwitansi obat dengan penyakit yang sama tapi dia menggunakan obat yang berbeda. Jadi di situ kita bisa menganalisis farmakoekonominya. Gitu ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada ya? Sudah jelas semua? Jelas ya. Jadi tugasnya dikumpul minggu depan. Jadi Ibu tunggu ya. Jangan ada yang nggak kumpul tugas. Ya, oke. Baik, untuk hari ini perkuliahan Ibu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.